kemanusiaan kita orang Aceh membantu Palestina pun miliaran. Insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ustaz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustaz, tiap hari saya tengok tuh. Pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustaz, saya takut fitnah kan? Saya tak fitnah. Sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan, 2 bulan, 2 tahun. Si Rohingya kepergok membuang sampah di sungai. Bukti yang kami tunjuk di Sabang. Beginilah stok bahan makanan. Oke, halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di dunia sosial media. Oke, hari ini gue pengen ngebahas yaitu Rohingya membuang sampah dan ada bukti baru bahwa di kapal Rohingya itu punya stok makanan. Harusnya kalau dia emang dari Bangladesh, stok makanan itu habis ya teman-teman kan. Kalau dari Bangladesh ataupun dari Pulau Myanmar. Tapi ternyata stok makanan banyak di kapal lautnya. Ternyata mereka tuh bukan kelaparan karena makanan banyak yang dibuang juga. Orang Aceh ngasih, makanan dibuang. Oke, kita bakal ngeliat fakta-fakta seperti apa. Karena gue juga belum nonton full. Mari kita tonton bareng-bareng. Buat teman-teman yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa guys, bantu gue dulu dengan klik like, comment, share, dan aktifin juga tombol loncengnya di bawah agar kalian tahu saat gue update video. Dan buat teman-teman yang pengen mensupport channel ini, kalian bisa klik super thanks di bawah. Di akhir video, kita bakal bacain super thanks dari kalian. Dan gue bakal ucapin banyak-banyak terima kasih. Kita nggak usah lama, langsung aja memulai videonya. Let's go! Oke, jadi baru-baru ini pengungsi Rohingya tak takut WNI. Oke, kita coba dengerin dulu beritanya seperti apa. Ini ada yang sepil watak dari orang Rohingya. Viral di TikTok video seorang wanita yang membongkar watak asli pengungsi Rohingya. Disebutkan wanita bernama Anggi tersebut bahwa pengungsi Rohingya tidak tahu rasa terima kasih. Adapun video itu diunggah oleh akun TikTok @anggi22.4. Dalam video tampak wanita bernama Cut Anggi itu mengaku pernah berinteraksi langsung dengan etnis Rohingya selama bertahun-tahun. Diketahui Anggi sempat menjadi pengajar bahasa untuk pengungsi Rohingya. Atas pengalaman tersebut, Anggi menjadi tahu watak-watak asli etnis Rohingya. Dan Anggi mengatakan pengungsi Rohingya tidak tahu terima kasih. Di mana para pengungsi Rohingya tega membuang baju yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Dan hal itu terjadi lantaran pakaian orang Indonesia tidak sesuai dengan gaya pakaian keseharian mereka. Tidak hanya itu, Anggi juga menyebut jika pengungsi Rohingya kuat dalam bertengkar. Anggi pernah mendapati ada 2 wanita etnis Rohingya bertengkar. Oke, itu ya. Jadi Anggi ini orang yang udah ngebantuin mereka belajar bahasa Indonesia. Oke, relawan lah ya, relawan. Dan gue telusuri akun TikToknya mana sih? Ini teman-teman ya. Nah, akun TikTok dia tuh ini teman-teman. Nah, ini akun TikTok Cut Anggi. Setelah gue telusuri ya, setelah gue bedah, ternyata ini orangnya. Dan dia katanya yang di berita tadi orang yang membantu Rohingya, relawan. Tapi di sini relawan yang dimana sekarang dia nggak ngedukung orang Rohingya. Seharusnya relawan itu mendukung ya, tapi ini tidak mendukung. Kita dengerin alasannya kenapa. Oh, ini pada ibu-ibu marah itu ya. Udah parah kali ya. Ini udah parah kata dia. Bisa dibiarkan lagi nih. Kalau lama-lama kita biarkan, habis awak tanya betul. Karena mereka tuh udah keterlaluan. Seperti yang saya bilang, saya sangat tahu watak mereka dan saya yakin orang-orang yang bekerja di relawan itu pun semua ngerti watak mereka tuh. Dengar, dia sangat tahu watak dari orang Rohingya dan dia seorang relawan. Oke, apa yang dialami Mbak Anggi ini setelah jadi relawan ya, kita dengerin. Keras, cukup batak dan keredau tak kuat orang tuh. Jangan sampai nanti kita perang lawan mereka. Kita nggak mau ada perang-perangan. Makanya cepat dicegah dari sekarang. Tapi saya yakin kalau aparat tidak turun tangan, nggak selesai masalah ini. Sebab apa? Sebab orang tuh nggak takut dengan orang lokal. Oh, nggak takut. Batak dia disuruh pindah aja nggak mau dia. Apalagi yang suruh pindah cuma tingkat mama-mama kata di Hanaya, Ayan. Dia pun nggak kuat takut juga. Nah, ini percaya saya bilang ya. Dengan percaya omongan saya ini bukan berarti rukun iman bertambah 7. Tenang aja. Dengan percaya ini adalah seperti upaya pencegahan kita untuk terjadi apa nanti di masa depan. Udah kalian lihat gimana orang Rohingya di Malaysia itu.
demo pergi minta hak mereka. Mereka berteriak apa? Give our rights, berikan hak kami hak idrona mandahan KDP. Jadi jangan macam-macam. Ini betul kalau aparat enggak turun tangan, Bapak TNI, Bapak Polri enggak turun tangan, lihatlah nanti. Cukup capek orang kita pergi usir dia, enggak mau dia. Apalagi sisi sekarang yang terjadi ini, dua kubu dia di pengungsian nih, mengatasi orang Rohingya nih ya. Satu kubu merangkul mereka, bawa ke pengungsian, dikasih makan, dikasih hidup yang macam kita tengok dua kubu ya. Satu sisi lagi orang Aceh yang bersikeras pergi tolak mereka pulang. Kan nggak kompak tuh namanya. Itu sangat nggak kompak. Makanya orang tuh nggak takut karena mereka tahu akan ada pihak nanti yang pergi tolong orang tuh, pergi bawa ke tempat yang aman. Jadi ini kalau nggak mau cegar sekarang, jangan menyesal nanti. Bener. Contohnya Pak siapa ya, Asmi itu kalau nggak salah ya teman-teman, di bidang pemerintahan aja ada juga yang ngedukung Rohingya gitu ya. Tapi nggak tahu itu Asmi itu bidang pemerintahan atau bukan. Emang ada yang ngedukung Rohingya, bener. Dan mereka ini dapat makanan, biskuit segala macam itu bukan dari uang UNHCR, tapi dari masyarakat Aceh. Emang ada kubu yang ngasih mereka makan gitu ya. Kayak mereka tuh kasihan lah, orang-orang Aceh tuh ngelihat anak-anaknya kan, orang Rohingya. Emang sih kalau kita lihat Rohingya ini banyak banget bawa anak-anaknya. Gue aja sampai kaget. Itu anak-anak kagak mual apa gimana gitu di kapal laut jauh banget teman-teman. Bukan ini ya, kalian kayak ke Sumatera terus ke Jakarta itu bukan jaraknya. Itu berkilo-kilometer gitu, berapa bolak-balik cuy. Ngelewatin ombak, hujan, badai. Wow, gue agak salut gitu ya. Nah ya, oke, coba kita masuk dulu ke kolom komentarnya. Candu sama kakaknya ngomong, Giva Orashi. Ayo the power netizen Indonesia bersatu. Kasian mereka ya. Tapi lebih kasihan gue yang hidup sebatang kara. Oke, pengen banget turun jalan demo. Gak pernah ikut-ikutan demo selama jadi mahasiswa. Tapi kali ini saya mau. Widih. Demo aja, jangan menyakiti gitu. Kalau menyakiti kasihan juga gitu ya. Yang gue dapet sih kabarnya mereka tuh korban dari penipuan sih kabarnya. Dan mereka ini bukan orang Myanmar ya. Nanti gue bedah deh kenapa bukan orang Myanmar. Next, Anggi ini membantah perkataan dari Ustadz Dery ya. Ya itulah ya, Ustadz Dery. Gue udah bahas di video ini. Yang belum nonton fullnya kalian bisa nonton dulu Ustadz Dery ngomong apa. Yang udah nonton selamat. Kita lanjutin lagi ya. Tanggapannya seperti apa? Dan orang-orang Belanda setelah menyebut mereka bla bla bla. Assalamualaikum Ustadz, izin saya stage videonya. Alhamdulillah saya sudah melihat video Ustadz itu dengan full, sehingga saya sangat berterima kasih karena dari Ustadz lah saya menemukan banyak pencerahan dan jalan keluar serta solusi untuk masalah ini. Saya sangat salut dengan Ustadz yang mengatakan bahwasanya Ustadz sangat hafal karakter orang Bangladesh yang sangat welcome, yang sangat menerima tamu, sehingga kita tidak perlu lagi ada rasa khawatir mengembalikan orang Rohingya ke sana. Karena tidak mungkin kita bilang kembalikan ke negaramu, karena mereka tidak punya negara, bahkan di sana mereka dibantai. Nah, oleh karena itu Ustadz telah memberikan kami gambaran yang sangat baik tentang Bangladesh, sehingga kami tidak perlu lagi merasa sayanglah mereka terluntang-lantung. Enggak, ada negara yang sayang kepada mereka, yang serumpun dengan mereka, yang sesuai dengan mereka, yang mana di sana juga mereka bisa hidup normal, mereka bisa sekolah, bisa bekerja. Itulah tempat yang sangat tepat untuk mereka Ustadz. Kalau seandainya mereka dikasih pulau, mau ngapain dia di situ Ustadz? Apakah dia bisa kerja? Apakah dia bisa sekolah? Siapa gurunya? Bahasa apa yang dipakai? Saya khawatirnya nanti akan menjadi suku Rohingya akan menjadi salah satu suku yang ada di Indonesia tertulis dalam buku ini. RPUL. Nah, itu buku. Oh, ini buku apa nih? Genius Book RPUL. Oke, jadi sebenarnya gue singkat sedikit, mungkin ada yang belum nonton atau kayak gimana. Jadi Ustadz Dery ini bilang, dia ngasih saran, saya ke Rohingya itu orang-orangnya baik-baik, dan kita tuh sesama Islam, kagak mungkin lah memperangi lah. Pasti, tapi kata Ustadz Dery menggarisbawahi ada, pasti bakal ada orang-orang yang jahat, hanya oknum-oknum tersebut. Menurut gue sih, ya yang oknum-oknum itu bakal berkembang menjadi jahat semua gitu. Oke, dan Ustadz Dery ini menyarankan buat sisain pulau lah satu buat saudara kita, mereka kan Islam gitu ya. Itu solusi dari Ustadz Dery. Terus dibantah lah sama kakak ini. Kita dengerin seperti apa nih. Buku SD kita kan sampai sekarang masih dipakai.
Jangan sampai ya, kita tidak usah menambah lagi. Suku di Indonesia ini saja sudah sangat banyak dan Oh iya, kadang udah ada banyak banget ya konflik-konfliknya. sukunya. Oleh karena itu kita kurang-kurangilah kerjaan kita sedikit ya. Oleh karena itu lagi nih saya bilang, apa solusi yang terbaik? Saya rasa Ustadz bisa sangat baik menjadi guide untuk kita kembalikan mereka ke Bangladesh. Karena Ustadz sudah sangat tahu bagaimana lokasi Bangladesh dan semuanya. Kalau Ustadz Benar-benar. bilang Ustadz Udah sangat tahu ya. paham tentang orang Bangladesh, maka saya pun sangat paham tentang orang Rohingya. Kalau Ustadz bilang juga apa ya, nggak usah takut, mereka bukan mengambil tanah kalian, belum. Nah, Belum. itulah kita waspada dari sekarang. Bukan kami fitnah, bukan kami suuzon, tapi itulah yang terjadi sekarang Ustadz dengan negara tetangga kita Malaysia. Setelah jumlah mereka ramai, mereka minta tanah, mereka minta pasar, tempat, mereka minta sesuatu yang nanti kita tak sanggup handle. Ustadz, kalau kita terima mereka akan terjadi kesenjangan sosial di mana masyarakat kita pun sangat miskin. Ustadz, masih banyak miskin. Nah, kalau seandainya kita terima mereka tuh kan nanti kita taruh dalam pulau, kerja nggak bisa apa-apa, nggak bisa, terus apa? Masih kita supply, kita kasih makan 4 sehat 5 sempurna. Mantap kali lah Ustadz. Saudara-saudara kita aja masih banyak nggak makan, miskin. Nggak sedih kita lihat. Orang kita sendiri masih banyak terbengkalai, mereka tuh kita supply dengan makan ayam goreng. Kalau Ustadz bilang jangan kalian suuzon, itu mereka bawa makanan. Ustadz, saya udah tiap hari tengok yang kayak gitu. Bukan suuzon Ustadz, tiap hari saya tengok tuh, pagi, siang, sore, malam mereka buang makanan. Bukan satu orang saja, banyak. Ustadz, saya takut fitnah kan, saya tak fitnah. Sebab saya bergaul dengan mereka bukan sebulan 2 bulan, 2 tahun. 2 tahun pengungsi Rohingya, gokil. Wow, berarti emang karakternya ya teman-teman, suka membuang makanan, membuang sampah, tidak menghargai makanan, mintanya makan banyak, gak habis dibuang. Kalau Indonesia kan beda ya, makan secukupnya saja gitu ya. Indonesia kayak ya udah dikit aja gitu ya, kecuali kuli kan kerjanya emang getol ya. Ini mereka semuanya rata-rata pengen makannya banyak, badannya tapi kurus gitu, gue bingung. Oke, terus gimana nih? Ustadz, saya tahu orang tuh. Ustadz tahu Bangladesh, saya tahu mereka. Nah, cukup baiklah ini kita kombinasikan pengetahuan kita berdua supaya lebih bijak kita tangani untuk negara Debat kita sendiri. Debat Rohingya, asik. Caranya yang begitu. Kalau nanti mereka terdampar lagi ke Aceh, kita sambut, kita sayangilah mereka sesama manusia kan. Terus apa lagi? Kita beri makan. Kan pastilah mereka tuh udah sangat tersiksa perjalanan jauh, walaupun kita ada jumpa lihat video tuh ternyata mereka punya stok beras berkarung-karung. Anggaplah kita tak tengok ya, anggaplah mereka lapar, kita kasih makan, setelah makan kita kasih bekal makanan, kita naikkan balik ke dalam perahu mereka pulang. Hantarkan mereka, bila perlu hantarkan mereka balik ke Bangladesh. Supaya apa? Supaya orang Bangladesh nanti lihat, wah, orang-orang kami dihantar pulang lagi dengan orang Indonesia. Ternyata mereka tidak diterima di Indonesia. Jadi jangan sampai kita ada pikiran mau ke negara itu, ternyata kita tidak diterima di sana. Itu jauh lebih sangat bijaksana kalau kita lakukan daripada kita menerima mereka. Yang mana saya takutnya bisa dipastikan pun kalau menerima mereka tingkat kriminal akan bertambah tinggi, Ustadz. Sedangkan kriminal Indonesia pun luar biasa mantapnya. Bukannya rendah kriminal Indonesia nih. Jadi kita nih kurang-kurangi lah sedikit kerjaan kita. Maka ada negara yang sangat baik menerima mereka, serumpun dengan mereka, sebahasa pula dengan mereka. Gue setuju deh, gue stop dulu ya. Jadi gue setuju banget dengan ide dan pemikirannya, dan efek negatifnya gokil sih. Karena emang dia udah 2 tahun di penampungan Rohingya gitu. Gokil sih, emang tingkat kejahatannya bakal tambah tinggi ya. Janganlah kita ngomongin orang Rohingya. Di Sumatera aja kasus pembegalan, pembunuhan itu sudah banyak banget. Pengen nambah lagi nih ya. Nanti gimana kalau ada oknum-oknum preman dari orang Rohingya ini? Pinter sih. Nah, kalau kalian mau nolong, tolonglah secukupnya. Ini yang selalu gue bilang ya, tolonglah semampunya saja. Kasih makanan, kasih bantuan, kasih sembako, ya udah. Habis itu suruh geser, pindah lah ya, pindah pulau, jangan ke Indonesia ya, jangan menetap tuh 5 tahun ya kayak di Sidoarjo ya, jangan. Nanti tambah pusing nanti ya. Di Sumatera aja kasus-kasus kayak gini, pembegalan, polisi aja masih belum selesai nanganin sampai sekarang. Itu kasus yang rendah. Kasus yang tingginya apa? KKB ya, KKB aja belum bisa tuh ya. Wah, pinter sih. Logis, tindak kriminal makin tinggi ya. Karena satu juga faktor bahasa, faktor adat dan istiadat. Gokil tuh sih. Ya. Dan mereka di sana bisa hidup dengan bahagia dan normal karena orang Bangladesh sangat baik hati.
cocok lah dengan mereka tuh. Cocok. Karena mereka tidak cocok dengan orang kita. Saya ada lihat Ustadz bilang, katanya Ustadz bilang boleh saya tampung semuanya. Sebelum Ustadz bilang begitu, itu memang ide yang sangat mulia, sangat tulus dari hati Ustadz. Tapi Ketawa, Pak. sebaiknya kita cari jalan yang lebih baik lagi. Kalau seandainya Ustadz sayang kepada mereka, suatu saat bolehlah Ustadz undang mereka main-main tuh nggak apa-apa, tapi tidak menetap. Kalau mereka menetap, tidak menutup kemungkinan keluar mereka dari pesantren Ustadz, berkelanalah dia se-Indonesia nih. Ustadz sayanglah Kali, lihat Pak. rakyat Indonesia. Pemikiran. Kami ini banyak yang bekerja di luar negeri hanya untuk mencari sesuap nasi dan Iya, sepetak benar-benar. tanah. Tiba-tiba datang orang asing dengan muka memelas, kita kasih pulau. Aduhai ya Allah. Iya. Kemanalah hati kalian nih, para pemimpin, tolonglah sayang-sayanglah sikit dengan rakyat sendiri. Kalian nih lucu lah saya tengok, kalian sayang sekali dengan orang yang datang, orang yang baru tuh, tapi dengan rakyat kalian kurang nggak sayang kalian. Kalau seandainya kalian Banyak kasih mereka yang tempat susah. dan kalian kasih mereka pulau dan kalian kasih mereka makan suplai setiap hari kayak gitu, betul-betul lah kalian nggak sayang dengan kami. Terus kalau kami tidak kalian sayangi, Banyak pengamen, kalian berharap kami pengemis. sayang kepada kalian? Oh tidak. Gak mungkin lah, tolonglah. Jadi kami kalau tidak minta tolong kepada kalian kemana lagi ya, selain kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tetapi kepada kalian lah kami berharap semua ini bisa berubah. Nah, untuk itu Ustadz telah memberikan jalan yang terbaik, solusi yang terbaik, maka itulah yang terbaik, negara Bangladesh. Terima kasih Ustadz, semoga semuanya ini bisa menjadi pelajaran buat kita. Salam dari anak Indonesia. Oke, jadi ini dia selama 2 tahun ya udah kenal lah ya sifat busuk-busuknya orang Rohingya ya, baik busuknya ya. Udah makan asin garam 2 tahun itu gak bentar teman-teman. 2 tahun itu lama loh ya. Kalian PDKT cuma butuh berapa hari sih ya? Ini 2 tahun. Berarti udah kenalin gitu ya pelosok-pelosoknya. Dan ya sebenarnya pendapat kakak ini sama gue sama sih, di video sebelumnya gue udah bahas, jadi nggak terlalu memperjelas lagi. Oke, kita coba baca dulu komennya. Bener kakak, tapi semangat. Kok tapi sih tetap semangat. Setuju banget apa kata kakak ini. Rongkono kue dari Sulaiman. Yang dilihat bukan negara, tapi agama Islam sama-sama bersaudara. Nah, ini ya, tadi udah gue jelasin. Ustadz Dery itu yang dilihat hanya agamanya saja sama Islam. Tadi udah gue jelasin nih. Next, warga Indonesia lebih banyak yang layak untuk dibantu dengan taraf hidup yang sekarang yang sangat minim daripada mereka yang usir mereka dari bumi Pratiwi. Nah iya ya, harusnya sih pemikirannya seperti itu gitu pemerintah ya. Dan orang-orang yang punya banyak duit ya pemikiran seperti itu ya. Banyak kok pengamen, pengemis segala macam yang emang membutuhkan gitu. Bahkan mereka tuh belum tentu makan gitu ya. Sehari itu belum tentu mereka makan. Dan gue masih banyak banget nemuin orang yang kayak gali-gali makanan di tong sampah gitu ya. Nah itu, tapi emang banyak juga yang kasihan sama orang Rohingya ya. Tapi nggak apa-apa, gue nggak mempermasalahin itu karena itu hak mereka juga, sama-sama baik. Cuma kan lebih baik gitu ya membantu negara sendiri memperkembangkan lah ya. Next. Dan ini Ustadz Dery Sulaiman. Nah, bener banget. Itu ada yang komen kayak gini. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz aja, itu saya lebih setuju. Oke, kita lihat tanggapan dia seperti apa. Ustadz Dery ya. Sebaiknya tinggal di rumah Ustadz saja, itu saya lebih setuju. Mantap ini komentar ini. Mantap. Padahal komentar ini sebetulnya nggak pantas dia julid sama saya, karena kalau dia dengarkan video VT saya, teman-teman yang belum tahu ya kenapa komentar ini muncul, ini gara-gara saya bikin video reaction apakah pengungsi Rohingya diterima atau ditolak. Dan saya di video yang saya sebelum ini berlaku adil. Di sana saya tidak berpihak kemanapun ya, adil saya sih jujur tidak guys, adil berpihak guys. kepada pengungsi Rohingya yang ada di Aceh, juga tidak membenci mereka ya. Saya cuma memberikan ide pikiran, kalau saja memang mereka dipandang layak untuk tinggal di Indonesia, maka pemerintah mesti menyiapkan mereka lahan pekerjaan dan tempat yang bisa mereka garap. Karena kita luas kan, Indonesia punya belasan ribu pulau. Itu ide saya ya. Tapi kalau seandainya memang tidak layak mereka untuk tinggal di Indonesia, tidak dapat izin, pemerintah tidak mengizinkan, pulangkan mereka dengan terhormat. Bagaimanapun juga mereka adalah manusia, apalagi sebagian besar dari mereka mungkin semuanya muslim ya. Saudara muslim kita nggak mungkin dia berniat buruk untuk datang ke Indonesia. Pasti mereka hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik, berhijrah dari Bangladesh, dari Rohingya ke Indonesia ya. Mereka dimanfaatkan oleh orang-orang yang menjual kebaikan Indonesia, keramahan orang Indonesia, keindahan Indonesia, sehingga mereka tertarik untuk pergi ke Indonesia, dan mereka sebetulnya korban.
Itu Korban. pendapat saya di video saya sebelumnya, ya. Kalau tidak diterima, dipulangkan dengan cara yang baik, dengan terhormat, tanpa harus mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang yang beragama. Oh, ternyata ada ide juga, sebaiknya di rumah Ustadz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Nggak apa-apa kok, maksud Ustadz Dery itu baik kok teman-teman ya. Ya sama aja dong, dia tinggal di Indonesia kalau misalnya di rumahnya Ustadz Dery kan. Apa? Maksudnya baik kok, baik ya. Terus Ya, insya Allah saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Tolong benar-benar ya, kalau memang bisa pengungsi Rohingya dikirimkan ke saya, Kan saya tinggalnya siap tetap di menerima mereka Indonesia. semua dengan hati yang lapang. Oke, tolong dibantu ya, Brother Puguh Satrio. Ya, insya Allah saya terima mereka ya, karena Allah. tuh, Pugu, bantu Pugu. Tapi bener sih kata Anggi, kalau misalnya nih orang Rohingya, tapi kan banyak banget, emang muat tuh pesantren. Dan itu terus-terusan bertambah teman-teman ya. Emang bisa yakin mereka semuanya mau nih di pesantren nih? Kan enggak ya. Mereka cuma pengen hidup yang layak, pengen bebas, pengen makan yang enak. Sedangkan kalau pesantren kita tahu semua itu ada aturan. Emang mau orang Rohingya diatur? Kan kagak mau gitu ya. Harusnya sih kagak mau. Karena kita bisa lihat lah ya, orang-orang yang suka buang sampah. Ngomongin buang sampah nih, gua nemuin video yang dimana orang Rohingya buang sampah di Malaysia. Kita ke negara tetangga dulu deh. Kita ngambil cerminannya dulu nih, yang deket-deket dulu nih. Si pengungsi Rohingya tidak henti-hentinya menjadi sorotan tajam. Dan kali ini mereka terpergok membuang sampah di sungai, namun malah mengamuk saat ditegur oleh warga. Ditegur namuk dia. Akhir-akhir ini puluhan pengungsi Rohingya secara tiba-tiba mendarat di Indonesia. Bahkan etnis Rohingya itu menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan kepada masyarakat Indonesia. Seperti halnya membuang makanan hingga tidak mau keluar dari Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, rupanya etnis Rohingya ini juga membuat keributan di Malaysia. Dan belum lama ini pengguna TikTok @ap_official27 mengunggah video pengungsi Rohingya kepergok membuang sampah di sungai. Alih-alih minta maaf, pengungsi Rohingya yang merupakan ibu-ibu tersebut justru malah ngamuk saat ditegur oleh warga lokal. Nah, video itu yang mana teman-teman? Ini video aslinya. Gue nyari banget nih video, saking penasaran kan, karena video tadi nggak lengkap. Ini video aslinya. Etnis Rohingya di Malaysia buang sampah sembarangan di sungai, ditegur malah ngelawan. Ya, yang bisa kita bilang ya, mereka hidup tanpa aturan di negara sana. Nah tuh, hobinya suka buang sampah di sungai. Di Indonesia aja udah penuh tuh sampah, masih pengen ditambah sampah lagi. Kenapa buang sampah dalam tu? Kenapa buang sampah dalam sungai? Kenapa buang sampah dalam sungai? Tak ada tong sampah dekat. Tak ada. Wajib ngelawan, Cok. Tak, kenapa dia sakit ke? No, bukan sakit. Tak apa masalah. Betul ke salah buang dalam tu? Tak ada tulis. No, betul ke salah? Tak ada tulis pun. Tak ada tulis pun. Kalau Tak tengok ada tulis pun. bagi suka tak boleh. Benda tu nyawa ke? Nyawa ke? Kalau pulang Salah, ngebantah. Waduh, udah salah ngebantah ya. Tadi bener atau tak buang sampah di sungai? Kenapa? Kata dia kan. Dia tuh, tak ada tulisan kata dia, nggak ada tulisan. Ya jadi boleh dong buang sampah. Nggak gitu konsepnya. Mentang-mentang kagak ada tulisan, boleh buang sampah sembarangan. Ya kali semua jembatan dikasih tulisan, tulisan lah. Terus kamu tunggu kat sini apa nak dapat? Kau nak selamat aku macam mana bawa lain? Lain pula dia ni. dimarah pula, Wak. Oh, macam Aku tu. lampang kau kat sini. Kuyuk. Nampak. Saya report polis. Ni pula apa? Dijek berantem, Cok. Aku lampang kat sini. Kau buat salah, lepas tu nak jadi hotel. Oh, ini orangnya.
Ngajak ribut cuy. Ini baru ibu-ibunya nih ya, belum bapak-bapaknya. Gimana nanti polisi nanganinnya? Serem juga Wak ya. Orang Rogia betul ternyata ya. Kata Mbak Anggi yang selama 2 tahun ngurusin orang Rogia, kuat-kuat kok mereka. Betul. Ini awalnya minoritas, lama-lama jadi mayoritas kebanyakan orangnya. Akhirnya mereka berani nantang gitu warga lokal. Padahal mereka di situ cuma numpang ya, teman. Ini kita bisa belajar loh, Pak, dari Ustadz siapa Dery ya. Ini ya. Next. Alasan kenapa Rohingya sanggup buang-buang sembako ataupun buang-buang beras, ternyata ini dia alasannya, guys. Ini gue temuin fakta baru langsung dari orang Aceh yang menyelidiki kapal Rohingya. Ini bukti yang kami tunjuk di Sabang. Netizen ya. Inilah stok bahan makanan yang mereka bawa di kapal untuk menuju ke Aceh. Jadi hari ini kita ketahui bahwa para Rohingya yang datang ke Aceh itu murni perdagangan manusia, bukan pengungsi yang terdampar. Mereka memang menuju ke Aceh, bukan terdampar di Aceh. Gak heran juga habis kalau ya. mereka dikasih sembako dibuang, dikasih nasi dibuang, karena memang mereka ini gak lapar, guys. Pantes juga gitu kan, kayak gue mikir ini orang terombang-ambing di lautan, tapi kok sampai daratan suara nangisnya kenceng banget. Dan satu lagi yang mau gue tegasi, Rohingya yang belakangan ini datang ke Aceh bukanlah pengungsi, tapi korban TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Mereka ini sudah terorganisir untuk dikirimkan ke negara kita dan mereka juga sudah membayar sejumlah uang. Kalau misalnya mereka korban dari genosida di Myanmar sana, terus dia terdampar ke Aceh, gue masih mikir gitu kayak oke lah gitu, ditampung berapa waktu aja. Tapi nggak sampai 5 tahun juga kayak yang di Sidoarjo. Nggak sampai bertahun-tahun kayak yang di Makassar, sampai mereka berdemo ratusan orang. Usman Hamid yang bacotnya mau nampung Rohingya malah party dia, guys. Usman Hamid Ajaklah kena para lagi. Rohingya party kan enak. So-soan mau nampung Rohingya, nampung komentar netizen aja nggak bisa loh. Kalian tahu alasan Usman Hamid ini emang suka berulah gitu ya. Kita bisa lihat lah ya, kenapa mereka buang makanan. Karena ini tau ya. Oke, coba kita masuk ke kolom komentar. Aduh, buat pusing aja tuh manusia. Tolong Usman Hamid bawa pulang nih saudara ya. Oke, next. Gak kebayang nanti kalau Rohingya terus menetap di Indonesia, habis tuh bikin keturunan warga Aceh ya di minoritas lama ya. Karena kan nanti orang Rohingya kawin sama Aceh. Mana Aceh cakep-cakep juga lagi ya. Ya kali Mas jadi perindavan di Aceh. Tidak, janganlah. Jangan menghilangkan jadi minoritas nanti Acehnya ya. Fakta itu Bang, Usman Hamid bicit doang. Usut UNHCR Usman Hamid Usman Hamid dikatain semua ya. Di sini banyak ya netizen yang gak suka Usman Hamid. Ya karena apa ya, menurut gua dari video dia setelah gua tonton sih lebih kayak sok jadi pelawan ya, pahlawan gitu. Ini sorry nih nanya statement gua karena gua nontonnya tuh kok ada ya orang kayak gini gitu pemikirannya ya. Kayak malah kayak sok jadi pahlawan ya. Beda dengan Ustadz Dery tadi. Kalau Ustadz Dery kita bisa lihat itu kayak emang dia kasihan gitu ya. Beda kalau Ustadz Hamid itu bener-bener gua bilangnya sih kayak jadi pahlawan gitu ya. Buat orang Rohingya gitu ya. Dia disanjung-sanjung. Oke, next. Gua coba cari video aslinya. Ini video aslinya. Logistik pelancong etnis Rohingya yang singgah di Sabang. Himbau kepada Apa pendapatmu, seluruh guys? masyarakat Aceh yang menonton video ini supaya mulai sekarang Bentar, ini bolong nih. kita harus berhati-hati. Ini bukti yang kami tunjuk di Sabang. Beginilah stok bahan makanan yang Oh, ini stok makanannya masih banyak ya. Ini tapi stok makannya apa pasir mereka guys? bawa di kapal untuk menuju ke Aceh. Stok makanan lah ya. Gua percaya Jadi lah. hari ini kita ketahui bahwa para Rohingya yang datang ke Aceh itu murni perdagangan manusia, bukan PPO ya. pengungsi yang terdampar. Kalau menurut kondisi kapal yang kita lihat, mereka memang menuju ke Aceh, bukan terdampar di Aceh. Menuju UNHCR harus bertanggung jawab penuh tentang apa yang terjadi di Aceh sekarang ini. Semoga ini kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Aceh, jangan pernah menerima Rohingya dan kembalikan ke kapal mereka. Wow, gila kapalnya cukup ekstrim ya. Kami di Sabang ingin memperbaiki kapal mereka dan mengembalikan mereka kembali ke kapal dan kami tarik ke tengah laut. Laut sama orang Sabang.
Ini informasi sementara dari kami dari Sabang. Terima kasih. Semoga video yang kami kirim ini dapat dipahami. Terima kasih. Nah, jadi rata-rata orang Rohingya ini bukan orang yang benar-benar berlayar ya dari Myanmar, bukan teman-teman. Kalau orang yang berlayar dari Myanmar terus ke Indonesia itu namanya pengungsi. Nah, itu UNHCR biasanya ngelindungin. Tapi beda nih kalau imigran yang ilegal gitu. Biasanya UNHCR itu nggak mau ngelindungi. Dan ini juga saat ditanya orang-orang, mereka orang Rohingya atau orang Bangladesh, mereka bakal bilang orang Bangladesh. Kenapa? Tapi yang jadi pertanyaan gua, kenapa mereka pada punya kartu UNHCR? Apakah itu nembak ya? Sehingga TNI kalau ngelihat kartu UNHCR itu, makanya TNI nggak bisa memberhentikan mereka gitu. Jadi ya udah silahkan masuk untuk mengungsi sebentar gitu, mengungsi gitu. Jadi makanya banyak banget orang-orang yang masuklah kapalnya ke Indonesia. Oke. Kalau kita ngebahas TTPO, ini ada orang yang ngejelasin lebih detail lagi tentang perdagangan orangnya. Next. Mereka bukan pengungsi, mereka adalah imigran yang ilegal seperti yang gue bilang. Kita lihat. Mengatakan kenapa saya katakan tolak. Karena mereka ini sebenarnya Pak D bukan pengungsi. Nah, kan kita semua pada bilang nih pengungsi-pengungsi. Bahkan Bapak Presiden kemarin pada waktu menyampaikan dalam pidato beliau terkait dengan masalah Rohingya itu menyebutkan pengungsi Rohingya. Karena begini, kalau kita menyebut sebagai pengungsi itu ada aturannya, ada konvensi pengungsi tahun 1951. Ya. Di situ disebutkan bahwa definisi pengungsi adalah mereka yang dikejar-kejar karena perbedaan ras lah, perbedaan agama dan seterusnya. Dikejar-kejar atau dipersekusi, dalam bahasa Inggrisnya persecution ya. Nah, di Kepres 125, Perpres 125 juga disebutkan begitu, sama. Jadi diadopsi. Cuman masalahnya kan mereka harus diverifikasi. Betul nggak mereka ini pengungsi? Jangan-jangan yang datang itu adalah mereka-mereka yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Ya. Ini jadi lalu kemudian mereka kalau tidak diverifikasi ternyata mereka punya catatan kriminal dari negara asalnya yang kemudian masuk ke Indonesia. Nah, oh iya, nggak kepikiran. Bisa jadi mereka punya catatan kriminal. Gua nggak kepikiran sumpah. Wow. Bisa jadi terus. Itu kan nggak boleh. Nah, mereka ini kalau dalam konteks konvensi pengungsi, maka harus dilakukan proses dulu. Ya, maka mereka disebut awalnya itu adalah pencari suaka. Setelah pencari suaka, kalau misalnya oleh UNHCR dianggap sebagai memenuhi kriteria sebagai pengungsi, baru kemudian dianggap sebagai pengungsi. Karena apa? Karena mereka nanti akan disalurkan ke negara ketiga yang mau menerima mereka. Jadi nggak stop sampai di Indonesia. Nah, jadi istilah pengungsi ini kita harus hati-hati. Nah, lalu saya lihat nih undang-undang keimigrasian kita. Undang-undang keimigrasian pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa orang kalau mau masuk wilayah Indonesia atau keluar, mereka harus mempunyai dokumen perjalanan, yaitu paspor. Pertanyaan kita, mereka punya paspor? Mereka datang ke sini punya paspor atau tidak? Yang kedua, pasal 9 ayat 1 Undang-Undang keimigrasian mengatakan bahwa mereka harus diperiksa melalui tempat pemeriksaan imigrasi TPI. Mereka diperiksa enggak? Kan enggak. Kalau ngomongin imigrasi nih kayaknya semua negara kayak gitu ya. Tapi kenapa di Indonesia ini tidak loh? Kalian nggak lupa nih udah sampai bandara aja lupa bawa paspor kagak diizinin. Lah ini cuma bermodal kartu tanpa dicek pengecekan langsung diizinin masuk ke negara ya. Oke. Kalau enggak berarti apa? Penyelundup ilegal, ya kan? Mereka ini adalah imigran yang ilegal masuk ke Indonesia. Dalam konteks mereka secara keimigrasian itu salah, ya secara imigrasi, otoritas imigrasi itu bisa mendeportasi, memulangkan mereka. Nah, sementara biasanya akan ditaruh di rumah detensi imigrasi. Saya sendiri mengatakan kenapa? Ya seperti itulah intinya ya. Bukan gue juga yang curiga, tapi emang udah banyak orang yang curiga
bahwasannya mereka tuh bukan orang Myanmar, tapi orang Bangladesh yang cuma pengen hidupnya lebih enak aja gitu. Karena mungkin di Bangladesh negaranya buruk ya, sorry nih, maaf nih, tanpa menjatuhkan ataupun kalau gua salah ngomong ya mohon dimaafkan. Karena kalau setiap gue nonton, India itu terkenal dengan sampah, banyak tindakan kriminal, perilaku yang emang buruk gitu ya. Tapi sorry nih kalau salah. Karena itu mungkin saja mereka coba cari negara yang lain yang mungkin penghasilannya gitu lebih banyak, terus hidupnya lebih nyaman, orang sekelilingnya tidak ada tindakan kriminal. Kalau kita kan di Indonesia ada aturan namanya Undang-Undang Dasar. Nah gitu, jadi mereka cari yang emang bisa dilindungi oleh suatu hukum gitu. Ketika mereka diapa-apain ada hukum. Kalau di India kan beda lagi ya. Bangladesh ataupun India itu gak tahu, kayaknya sama aja sih ya. Ya intinya sih mereka bisa jadi pengen hidup layak ya teman-teman. Next. Nah ini ada dari warga Aceh lagi. Alasan dia kenapa nggak mau nerima orang Rohingya ini nih. Misalnya penegak hukumnya tegas, nggak ada ini itunya, kan nggak bisa masuk orang itu, langsung bisa diputar. Kayak kejadian kemarin itu masalah perairan tentang perikanan sama Susi kemarin, kan langsung dibom kapalnya itu. Karena apa? Bot lain yang masuk. Begitu juga dengan ini, bukan masalah tentang kemanusiaan, bukan. Kalau kemanusiaan kita orang Aceh membantu Palestina pun miliaran rupiah, miliaran. Kita orang Aceh kan gitu. Kekhawatiran terbesar kita apa sih bang? Ya kekhawatirannya takut kejadian kayak di Malaysia bang, itu tuh bang udah banyak karena patokannya kurang enak kayak gitu. Itu bang, nanti diminta lagi hak tanahnya kan gitu. Kan kita takut, capek nenek moyang kita dulu memperjuangkan negara Indonesia ini. Apalagi Nanggro Aceh Darussalam yang diperjuangkan. Wow, lagunya tuh pas banget ya. Ya pinter ya. Ya bener juga sih. Kita bisa lihat contohnya kayak di Bangladesh yang disiapin pulau khusus mereka. Karena mereka emang udah banyak banget. 38.000 ke India ataupun ke Bangladesh. Akhirnya karena nggak punya kewarganegaraan dibuatin lah pulau di sana ya. Dan perumahan di sana. Yang mengeluarkan dana 5T. Ya, kita nggak perlu lah lihat sana. Lihat aja lah. Malaysia yang dimana sekarang udah jadi mayoritas, bahkan orang Malaysia penduduk aslinya buang sampah di Mara cuy. Buang sampah padahal cuma negur gitu ya, kok malah ngajak ribut tuh ya. Ya itulah ya, awalnya nunduk dulu, lama-lama dongak. Wow, luar biasa ya. Ya itu aja sih videonya, nggak usah banyak-banyak. Dan untuk mengakhiri video, apakah ada yang ngasih super thanks atau top komen bakal kita bacakan di akhir video. Let's go. Oke, saat video ini dibuat, gue bakal milih 3 top komen. Oke, dari @Muhammad_Soleh YH8TH. Semangat saudaraku di Aceh, pertahankan kedamaian bumi Aceh. Doa dari kami. Amin amin ya. Semoga cepat selesai sih masalah ini biar gak berkepanjangan. Kita coba lihat balasannya. Semangat. Saudaraku Aceh, jangan dikasih hati aku, kalau deket pasti ikut juga aku jauh dari saudara. Salam bersaudara. Salam Tahid ya. Kalau ditolak warga Aceh nggak gubris, mungkin tunggu warga Indonesia datang semua ke Aceh untuk menolak mereka. Seharusnya kita beda provinsi, kita bantu warga Aceh. Kali ya, soalnya kalau udah terlalu banyak tuh imigran gelap, bisa-bisa lari ke provinsi lain atau malah pemerintah diungsi ke salah satu provinsi. Setahu gue banyak juga yang lari gitu di penampungan, lari. Cobalah ya, UNHCR itu kayak udah ngitungin mereka, tiba-tiba hilang, 5 kabur gitu, entah kemana lah kaburnya ya. Next, komen kedua dari @Kaisya2558. Kalau bisa masyarakat Indonesia seperti Aceh, kita warga Indonesia harus menolak. Kayaknya semua udah pada menolak sih, kecuali si Sumun apa siapa tadi lah namanya, nggak perlu lah diinget ya, pokoknya kalian tahu lah ya si Sumun. Dari Kinaraga JG1VV, mendukung saudara-saudaraku di Aceh menolak penjajahan Rohingya dengan mengatasnamakan kemanusiaan, kirim mereka ke Amerika dan Inggris yang katanya negara manusiawi dan perlindungan. Karena mau lah mereka menerima ya, kita aja masuk ke sana aja perlu paspor yang sangat ketat. Ya gitu aja sih videonya guys ya. Misalnya gue ada salah kata mohon dimaafkan, gue lupa banget mau ngucapin dulu. Terima kasih ya 600 komentar nih ya dengan video yang baru gue upload 7 jam yang lalu. Wah, thank you banget ya yang udah komen-komen ini. Dan kalau misalnya gue ada salah kata, mohon dimaafkan ya teman-teman, ataupun kata yang menyinggung, ataupun yang menyakitkan kalian, salah kata mohon dimaafkan, karena gue juga manusia, pasti gue ada salahnya ngomong ya tanpa disadari. Mohon dimaafkan. Udah kayak gitu aja. Thank you guys yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa diklik
tombol subscribe. Gue di sini Fadli undur diri. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Bye-bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.